Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan TV. Nasdem mengatakan modal Anies nyapres adalah bismillah dan hasilnya alhamdulillah. Itu. Ya, seperti kita ketahui ya bahwa eh, beberapa hari lalu hasil survei menunjukkan elektabilitas Partai Nasdem itu mengalami kenaikan yang signifikan karena cocktail efek dari figur Anies Baswedan yang dicapreskan oleh Partai Nasdem gitu. Jadi mulai terlihat efek positif dari atau efek ekor jas dari figur Anies Baswedan dalam elektabilitas Partai Nasdem. Ini membuktikan bahwa beberapa analis mengatakan Anies memang memiliki cocktail efek yang bagus atau efek ekor jas. Jadi partai-partai politik yang mendukung Anies Baswedan itu tentu saja akan mendapatkan manfaat yang positif, yaitu bergandengan dengan popularitas Anies. Jadi partai-partai politik itu akan ikut naik popularitasnya atau elektabilitasnya karena mengusung Anies sebagai calon presiden gitu. Dan ini terbukti dari beberapa hasil lembaga survei itu menemukan elektabilitas Partai Nasdem cukup naik signifikan karena figur Anies Baswedan itu. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Anies Baswedan bisa diterima di seluruh wilayah tanah air. Menurut dia, Anies adalah sosok capres bermodal bismillah dengan hasil alhamdulillah. Insya Allah Anies diterima di semua wilayah. Anies ini capres modal bismillah, hasil alhamdulillah, kata Ahmad Ali. Usai menuntaskan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies dan Nasdem gencar bersafari ke berbagai daerah di Indonesia. Terakhir, Anies dan Partai Nasdem menyambangi Papua pada 8 Desember 2022 lalu untuk mengikuti perayaan Natal bersama masyarakat setempat. Ahmad Ali menjelaskan, sambutan masyarakat Papua luar biasa. Oleh sebab itu, ia sempat heran kala membaca berita soal Anies yang akan ditolak di bumi Papua Cendrawasih ini. Luar biasa sambutannya, heran aja saya. Kita dapat berita bahwa Anies akan ditolak di sana, kata dia, di Papua. Ahmad Ali menyebut Anies bertemu dengan pengurus wilayah Nasdem, tokoh adat, hingga tokoh agama. Menurut dia, perayaan Natal di sana berlangsung dengan hikmat. Jadi propaganda atau berita-berita yang mengatakan Anies akan ditolak di Papua itu ternyata tidak terbukti. Malah banyak warga Papua ikut menyambut dan mendatangi Anies dengan begitu bersukaria. Jadi memang banyak hoaks atau propaganda atau gerakan kontra intelijen ya yang muncul itu untuk membuat gembos semangat pendukung Anies, semangat gerakan Anies dan Partai Nasdem, atau menakut-nakuti ya agar ciut nyali dari para pendukung Anies. Malah itu menjadi bumerang, pendukung Anies malah tambah militan gitu. Dan gerakan-gerakan kontra intelijen, propaganda, hoax ini gagal total
gitu. Jadi masyarakat di Papua tidak seperti yang dipropagandakan atau diberitakan gitu. Mereka menyambut Anies dengan riang gembira dan melakukan dialog pertanyaan-pertanyaan untuk masa depan warga Papua itu. Anies bakal lanjutkan safari politik. Ahmad Ali menegaskan bahwa partainya bersama Anies bakal tetap melanjutkan safari politiknya ke daerah-daerah lain. Kendati sebelumnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menyebut safari politik ini merupakan tindakan mencuri start kampanye. Menurut Ahmad Ali, safari politik Anies merupakan bagian dari tanggung jawab Partai Nasdem sebagai partai pengusung untuk memperkenalkan bekas mantan gubernur DKI Jakarta itu tersebut kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Ahmad Ali menyebut masyarakat mesti mengenal karakter hingga gagasan dari calon pemimpinnya pada 2024 nanti. Ini pemenuhan hak publik. Kita ingin memenuhi hak publik yang harus mengenal calon pemimpinnya, kata Ahmad Ali. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut Anies Baswedan telah mencuri start kampanye. Bagja menyebut kampanye pada tahapan pemilu 2024 secara resmi baru boleh ditunaikan pada November 2023. Gitu. Walau Anies dianggap mencuri start, Rahmat Bagja Bawaslu menyebut Anies tidak melanggar aturan pemilu 2024 karena belum secara definitif terdaftar sebagai calon presiden. Jadi ini lucu juga ini KPU ya. Kita ralat. Lucu juga ini Bawaslu. Jadi anggota Bawaslu menyebut Anies mencuri start kampanye. Namun di satu sisi Bawaslu mengatakan Anies tidak melanggar aturan pemilu karena Anies belum resmi terdaftar sebagai peserta pemilu atau sebagai calon presiden di 2024. Jadi memang ya gitulah Bawaslu kadang-kadang error itu. Dan pernyataan Bawaslu ini memicu banyak reaksi publik yang kemudian mempertanyakan kembali tupoksi Bawaslu itu. Jadi Bawaslu harus refleksi agar jangan membuat pernyataan atau statement yang itu di luar tugas Bawaslu sendiri. Itu malah akan mengganggu stabilitas menjelang pemilu. Jadi sebaiknya Bawaslu itu mempersiapkan aja pemilu karena tugasnya Bawaslu adalah mengawasi pemilu itu. Jadi yang menarik di sini adalah modal Anies menurut Ahmad Ali, Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, adalah Bismillah dan Alhamdulillah. Hasilnya Alhamdulillah. Jadi Anies tidak punya uang ya, itu. Dan syukur juga Nasdem berani mencapreskan Anies dengan tanpa mahar. Jadi sesuai dengan tagline Nasdem, tanpa mahar. Nah, jadi Anies tidak punya modal uang atau logistik lah. Itu. Namun mungkin ada kawan-kawannya atau relawan patungan gitu kan. Itu. Jadi modal Anies itu adalah satu semangat, Bismillah, optimisme dan intelektualitas dan tentu saja semangat kerakyatan itu. Dan hasilnya alhamdulillah. Hasil survei menemukan bahwa elektabilitas Partai Nasdem naik cukup signifikan. Itu. Oke teman-teman, jika Anda mencita-citakan sesuatu, maka Anda bisa juga ikut seperti Anies Baswedan, yaitu modal Bismillah dan insya Allah hasilnya alhamdulillah. Ya, Bismillah bisa kita tafsirkan satu kepasrahan kepada Tuhan dan keyakinan pada Tuhan,
atau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh keyakinan tinggi dan tentu saja semangat itu, dan semangat dalam ikhtiar atau usahanya itu, dan insya Allah hasilnya akan alhamdulillah itu akan bagus gitu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Indonesiaku.